Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Tak lupa, saya ingin selalu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Fasilitator, dan Ibu Pengajar praktik saya. Di sini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Adapun koneksi antar materi, dalam penyajian ini saya menggunakan refleksi model 4P, peristiwa, pembelajaran, perasaan, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Di sini saya akan membahas dua poin penting. Yang pertama yaitu momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 serta kaitan antar modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Momen yang paling penting atau menantang, mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Yang paling penting atau menantang, mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas praktisi. Saya seharusnya banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah yang pertama, kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Yang kedua, untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti menemukan air di tengah gurun pasir, yang mana saya mendapat banyak pencerahan. Di antaranya, yang pertama, saya merasa mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Yang kedua, saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan melihat semua aspek. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Kedua, setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki potensinya masing-masing yang pastinya akan berbeda dengan lainnya. Maka, mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Kedua,
Murid memiliki karakteristik yang beragam, sehingga kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Refleksi yang keempat, yaitu penerapan ke masa depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak? Yaitu yang pertama, saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua, saya akan terus melakukan pemimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran, yaitu pemanfaatan teknologi. Demikianlah penyajian koneksi antar materi modul 1.2. Terima kasih, salam bahagia Bapak Guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.